Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat menjalani hari. Bertemu lagi di acara podcast Paling Oke Dialog Kesehatannya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala. Di sini kita akan membahas tentang polio atau penyakit lumpuh layu kalau dikenal di masyarakat, yang mana saat ini menjadi perhatian dari pemerintah dan kita bersama. Karena pada tahun 2014 sebelumnya Indonesia sudah dinyatakan bebas dari polio, tetapi pada tahun akhir 2022 sampai dengan 2004 sekarang, Indonesia kembali ditemukan kasus polio di beberapa daerah, dan ini menjadikannya KLB untuk memutus mata rantai penularan polio. Dan untuk menanggulangi dari KLB polio tersebut, maka di Indonesia sekarang ini dicanangkan yang adanya PIN polio atau Pekan Imunisasi Nasional Polio secara serentak. Saya Winda selaku host pada podcast kali ini akan ditemani oleh bintang tamu istimewa Bapak Insinyur Haji Julkipli Yadinor MSc selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Oke. Ini berbicara tentang polio Pak. Untuk sasaran PIN polio sendiri di Kabupaten Barito Kuala bagaimana Pak? Baik, jadi di Barito Kuala memang seperti dengan daerah lain di Indonesia, kita juga melakukan upaya untuk pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional ya. Sasarannya sekitar 44 ribuan balita dari umur 0 sampai 7 tahun yang tersebar di 17 kecamatan yang dilayani oleh 19 kecamatan. Sebanyak itu Jadi 19 kecamatan ya. 19 puskesmas di 17 kecamatan. 17 kecamatan ini. Oke. Kemudian Pak, untuk arah kebijakan sendiri dari Kabupaten Barito Kuala dalam pelaksanaan PIN polio ini bagaimana Pak? Ya tentu ini tugas kita bersama ya. Jadi tugas kita bersama dan tidak hanya menjadi tugas dari instansi kesehatan, karena ini tugas berat dan sasarannya pun banyak. Nah, pada hari ini kami telah mengumpulkan seluruh kepala SKPD di Kabupaten Barito Kuala untuk ikut bersama-sama mensukseskan kegiatan ini. Kita juga telah mengecek kesiapan masing-masing puskes, tenaga kesehatan dan tenaga lain, termasuk karena pos PIN-nya ini ada di sekolah-sekolah. Kita juga meminta pihak jajaran Dinas Pendidikan untuk mempersiapkan itu. Nah, saya yakin dengan kerjasama semua pihak, pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio di Kabupaten Barito Kuala bisa sukses. Jadi kalau kita ketahui bersama ya Pak, kalau PIN polio ini akan dilaksanakan dalam 2 putaran, yang mana pada hari ini kebetulan juga 23 Juli sampai nanti 29 Juli untuk putaran pertama, dan juga nanti pada tanggal 2 sampai 4 minggu setelah putaran pertama ini ya Pak. Nah, kira-kira apa nih Pak persiapan dari Kabupaten Barito Kuala untuk pelaksanaan PIN polio ini? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, kita tentu melakukan persiapan sebaik-baiknya karena kita punya pengalaman ya. Pertama terkait dengan imunisasi pada saat COVID kemarin, kemudian dalam minggu-minggu terakhir kita juga melakukan kegiatan terkait dengan pengukuran atau penimbangan di posyandu, dan kita success story itu akan kita ulang sehingga persiapan Pekan Imunisasi Nasional pada minggu ini bisa berjalan dengan baik. Tentu dari sisi aparatur dari kesehatan kita siapkan, termasuk vaksinnya tentu kita siapkan. Kemudian partisipasi dari berbagai pihak yang sudah saya sebutkan kita juga siapkan. Dan tadi hari ini kita susun jadwal terkait bagaimana para kepala SKPD atau yang mewakili ikut bersama-sama memantau, meninjau, memberikan semangat teman-teman yang melakukan imunisasi di seluruh puskes yang terlibat dan seluruh kecamatan di 17 kecamatan di Kabupaten Barito Kuala. Jadi dari Bapak sendiri dan juga seluruh pihak ya Pak ikut bekerja sama nih dalam mensukseskan acara PIN polio ini. Betul sekali. Jadi mulai sekda sampai asisten sampai staf ahli sampai seluruh kepala SKPD kita minta untuk berpartisipasi, ikut memberikan semangat dan memonitor kegiatan itu di kecamatan. Baik.
Jadi kebetulan juga Pak, Bapak katanya akan ikut langsung ya Pak turun ke lapangan nih mendampingi dari pelaksanaan PIN polio tersebut. Ini di mana Pak? Nanti saya ini minta jadwal yang di Anjir Muara. Anjir Muara. Nah kemudian untuk harapannya nih Pak ke depannya juga untuk pelaksanaan dari PIN polio ini bagaimana Pak? Ya tentu harapannya seluruh masyarakat ikut berpartisipasi ya, karena ini kan penting dalam rangka mempersiapkan generasi muda kita menyongsong Indonesia Emas 2045. Tentu ini imunisasi kan salah satu upaya supaya generasi muda yang akan menjadi pewaris atau pelanjut yang melanjutkan perjuangan kita ini sehat dan bisa berkarya dengan sebaik-baiknya. Nah tentu ini kegiatannya bisa sukses ya, artinya seluruh sasaran bisa kita capai. Kemarin kan targetnya 95%, minimal 95%. Saya berharap kita bisa 100% gitu. Amin. Jadi begitu seluruh sasaran bisa kita capai, tentu tidak ada kekhawatiran lagi bahwa virus ini bisa berkembang di kemudian hari. Itu harapannya Pak, ini sangat bagus sekali. Kemudian untuk pesan-pesan nih Pak atau ajakan kepada masyarakat dalam pelaksanaan PIN polio ini Pak, agar seluruh ibu-ibu dan juga bapak-bapak nih bisa membawa anaknya ke Ya tentu kita berharap dalam rangka meningkatkan partisipasi tadi, tentu masyarakat berpartisipasi ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai anak dari 0 sampai 7 tahun itu hukumnya ya wajib lah untuk dilakukan imunisasi tanpa memandang apakah dia pernah atau belum diimunisasi sebelumnya terkait dengan polio ini. Jadi kami berharap semua lapisan masyarakat itu mengikutinya, dan ada himbauan-himbauan yang sudah kita berikan juga, termasuk nanti lewat Dinas Pendidikan menghimbau orang tua murid agar anaknya yang sampai usia 7 tahun itu bisa ikut, termasuk kita minta bantuan juga ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama agar menyebarluaskan pesan itu. Saya kira itu. Oke, berarti sudah semua pihak nih Pak ya turut serta dalam mendukung PIN polio ini. Nah, baik, dengan pesan dari Bapak tadi, maka berakhirlah podcast kita pada hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Pak atas kesediaan Bapak dalam mengisi podcast kali ini, dan Ulun sendiri merasa terhormat bisa berbincang-bincang dengan Bapak dan banyak sekali info-info yang sangat bermanfaat dan menarik untuk kita simak bersama. Baik, demikian podcast kita pada hari ini. Sebelum kita tutup Pak, mungkin kami ingin memperkenalkan dulu nih, Dinas Kesehatan ada punya tagline baru Pak. Jadi Barito Kuala bisa, kemudian nanti Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala sehat. Nah, ini dari tagline baru dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Mungkin sebelum kita tutup bisa kita bersama-sama Pak untuk menyampaikan tagline-nya. Nanti Ulun mungkin izinkanlah ya. Barito Kuala bisa, Dinkes Kabupaten Barito Kuala sehat. Baik, demikian podcast kita pada hari ini. Saya Winda dan bintang tamu Bapak Sekda pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.